Shalom Tiberias. Boleh kasih tepuk tangan kemuliaan yang luar biasa bagi Tuhan. Haleluya. Apa kabar pada siang hari ini? Luar biasa, amin. Haleluya. Apapun keadaan kita punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang sanggup memberikan kemenangan bagi setiap kehidupan kita. Dan bersama-sama sebelum kita memulai ibadah kita di siang hari ini, kita mau bersama-sama merenungkan buat kebaikan Tuhan. Kita boleh ada sampai hari ini semua karena kasih, anugerah dan penyertaan Tuhan yang sempurna dalam setiap kehidupan kita. Mari sama-sama kita datang di depan Tuhan. Kita mau rendahkan hati kita mau satukan hati kita bersatu dalam doa. Segala pujian, hormat, kemuliaan kami naikkan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang telah naik ke surga, Tuhan yang berjanji mencurahkan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, untuk menolong setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, sebagaimana kami ada sampai hari ini, bukti bahwa Tuhan telah mati dan bangkit bagi setiap kami. Terima kasih atas anugerah kebaikan-Nya Tuhan, yaitu nafas kehidupan, kesehatan yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Maka di siang hari ini kami mau serahkan ibadah kami, apapun keadaan, pergumulan, permasalahan kami percaya Tuhan yang mengasihi setiap kami, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan setiap langkah kehidupan kami, dan Tuhan yang berjanji, Tuhan yang selalu ada menyertai setiap kehidupan kami. Selalu kami mengucap berkat, berdoa bagi Ibu Gembala sedang kami yang terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Tuhan selalu berikan kesehatan, panjang umur. Tuhan selalu berikan urapan kuasa, hikmat, marifat, penuh kuasa, penuh kemuliaan Tuhan, sehingga melalui setiap pelayanan Gembala sedang kami banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan Tuhan. Maka apapun keadaan kami, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, dan yang beban berat Tuhan berikan kelegaan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya, sama-sama kita katakan amin. Kita kasih pujian, tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan. Haleluya. Kami datang membawa syukur kami Tuhan. Kami bawa setiap nyanyian pujian kami. Haleluya. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Bersama-sama. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia
bersyukur Tuhan. Dan sings my soul, my Savior God to Thee. How great Thou art! How great Thou art! Then sings my soul, my Savior God to Thee. How great Thou art! How great Thou art! Then sings my soul, my Savior God to Thee. How great Thou art! How great Thou art! Then sings my soul, my Savior God to Thee. How great Thou art! How great Thou art! Kita beri tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan bersama-sama. Then sings my soul, my Savior God to Thee. How great Thou art! How great Thou art! Then sings my soul. Then sings my
bagi nama Tuhan Yesus, nama yang hidup, nama yang berkuasa, dan nama yang berikan kemenangan bagi setiap kami yang siap memuji Tuhan. Sama-sama gereja Tiberias katakan amin. Haleluya, kita bersyukur pada hari ini, kita memuji Tuhan, amin. Saya beri tangan dan bersuka cita hari ini. Dan kita tepuk tangan ya buat Tuhan Yesus. Salam kekal dulu, katakan Yesus Tasya. Sama-sama bersuka cita di hadapan Tuhan. Kasih yang terbaik di hadapan Tuhan, amin. Yeah, ku tak pandang, go. Ku tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Haleluya. Ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Ayo kita berdoa. Ya Tuhan, dalam Yesus kita bersaudara. Ayo Tuhan, dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Cinta keluarga Allah, cinta keluarga Allah. Dalam Yesus kita bersaudara. Di dalam Yesus, dalam Yesus kita bersaudara. Oh haleluya. Dalam Yesus kita bersaudara. Cinta keluarga Allah, 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 cinta keluarga Allah. Sekali lagi, cinta keluarga Allah, cinta keluarga Allah. Ayo tepuk tangan semuanya sama-sama, Tuhan. Hanya oleh darah anak domba kita ditebus, amin. Come on. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Yeah! Sekarang telah tiba, amin. Go on. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba. Ayo nyanyikan firman Tuhan ini, go on. Keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita.
anak domba. Jemaat Tuhan bersukacita kan oleh kesaksian kita. Come on, come on. Iblis dikalahkan, kuasanya hancur, amin. Oleh darah anak domba. Sekali lagi semangat. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba. Yeay, haleluya. Kita tepuk tangan yang buat Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Saudara yang kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus baik, amin. Kita bersyukur kita punya Tuhan yang luar biasa, yang rela mati bagi setiap kita, menebus setiap kita. Maka sebelum kita lebih lagi diberkati kebenaran firman Tuhan, sebelum kita lebih lagi membawa persembahan pertama kita di hadapan Tuhan, mari sama-sama kita akan menyaksikan video highlight dari khotbah Ibu Gembala Sidang kita terkasih, Ibu Pendeta Darneti Pariaji, dengan tema mengatur hidup kita. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Untuk mengatur hidup kita, apa yang harus kita lakukan ya? Kita tidak mau hidup kita sia-sia, kita mau berguna bagi Tuhan, berguna bagi bangsa, berguna bagi sesama, berguna bagi orang-orang sekeliling kita, keluarga kita. Nah itulah sekalian, untuk mengatur hidup kita harus hidup yang teratur dan diatur ya, hidup yang diatur. Atau bagaimana kita untuk mengatur hidup kita, yaitu satu, kita selalu bersyukur. Yang kedua, kita matikan ego kita. Kita tidak mau ikut dunia. Kita sangkal diri dan kita pikul salib. Kita tidak mau hidup di dalam keduniawian dalam arti kecemarannya dan juga materialistis misalnya ya. Dan kemudian kita yang ketiga, kita banyak menghabiskan waktu bersama Tuhan Yesus. Dan kita percaya kita semua sebagai anak Tuhan Yesus, saya percaya Anda dan saya, kita semua mau memuliakan Tuhan Yesus. Saya percaya kita semua pasti mau berguna bagi Tuhan Yesus, dan kita mau atur hidup kita untuk kita selalu bersyukur. Kita tidak egois, kita matikan ego kita tidak duniawi, dan kita banyak menghabiskan waktu atau selalu ada connect dengan Tuhan setiap waktu. Dan puji nama Tuhan, video selengkap dari khotbah Ibu Gembala Sidang kita terkasih, Ibu Pendeta Darneti Pariaji, dapat Bapak Ibu Saudara saksikan selengkapnya di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Dan saya akan bacakan suara Gembala Sidang kita terkasih, Ibu Pendeta Darneti Pariaji pada hari ini, Minggu tanggal 1 Juni 2025, dengan tema Mengapa Roh Kudus Harus Dicurahkan. Romai pertama, doa pembukaan. Tuhan Yesus berkati jemaat Tiberias, lindungi selalu jemaat Tiberias, dan sayangi jemaat Tiberias. Berikan kepada jemaat Tiberias apa yang diperlukan tercukupi, apa yang dikerjakan selalu berhasil, selalu naik tidak turun, dan punya roh majikan. Penuhi kami semua dengan Roh Kudus, dan biarlah hidup kami senantiasa dipimpin oleh Roh Kudus, agar kami selalu hidup dalam kebenaran dan pertobatan, agar nama kami semua tercatat di dalam kitab kehidupan di sorga, dan kami semua diundang pesta di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Romai kedua, mengapa Roh Kudus harus dicurahkan? Yang pertama, Roh Kudus memberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Yohanes 1 ayat 12. Orang percaya menerima Yesus sebagai Tuhan diberi hak istimewa, yaitu menerima kuasa. Kuasa tersebut akan mensahkan kita sebagai anak-anak Allah. Kuasa itu adalah Roh Kudus. Tugas Roh Kudus adalah membawa kita kembali menjadi anak-anak Allah. Roma 8 ayat 14 sampai 15. Roh Kudus memberi otoritas untuk melakukan apa yang Allah inginkan di dalam hidup kita. Yang kedua, Roh Kudus membuat kita mempunyai sifat kudus. Efesus 3 ayat 16. Kekudusan bukan sesuatu yang tidak bisa kita jangkau. Kita harus berubah dari orang yang tidak kudus menjadi orang yang kudus melalui kuasa Roh Kudus.
Roh Kudus akan menguatkan setiap firman Tuhan dalam batin kita, meneguhkan hati nurani kita, dan memampukan kita untuk berkata tidak kepada dosa. Kepenuhan Roh Kudus membuat iman kita semakin teguh dan semakin kuat. Yang ketiga, Roh Kudus membuat kita bisa melawan atau mengalahkan iblis. 2 Korintus 10 ayat 3-6. Firman Tuhan mengajarkan agar kita melawan iblis. Kita bisa kalahkan iblis kalau Roh Kudus turun ke atas kita. Firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 4 ayat 4 mengatakan bahwa Roh Kudus yang ada di dalam kita lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Jadi ketika kita dipenuhi oleh Roh Kudus, maka kita akan dapat melawan segala roh jahat. Yang keempat, Roh Kudus memberi kuasa kepada kita untuk menjadi saksi Tuhan Yesus. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kata saksi dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 dalam bahasa Yunani ditulis martus, yang berarti martir, atau seorang saksi yang mati bagi dirinya agar Kristus hidup di dalam kehidupannya. Sebagai saksinya Tuhan, kita harus selalu mau memberitakan Yesus dan menjadikan orang lain mendapat keselamatan di dalam Yesus. Roh Kudus akan memberikan kita kuasa untuk menjadi saksi Kristus. Dan doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan, menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak melukakan hati Engkau dan tidak melukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sudah di dalam Wahyu 20 ayat 14-15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya, dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini, kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari, belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu, dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Kau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Demikian pembacaan suara gembala sidang kita pada hari ini. Maka tiba saatnya kita akan dengar firman Tuhan. Firman Tuhan akan dibawakan oleh guest speaker, yaitu Pastor Ray Popam, dan perjamuan kudus akan dilayani oleh Bapak Pendeta Filipus Widaramon. Mari kita berdoa, Bapak Saudara. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur pada hari ini Tuhan. Kami telah bawa persembahan kami di hadapan Tuhan yang terbaik di hadapan Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, firman-Mu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia Tuhan, tapi melakukan segala perkara yang ajaib dalam hidup kami. Dan kami pasti berakar, bertumbuh, berbuah di dalam iman pada Tuhan Yesus. We believe that your words are true and will never come back void to you, but it will always produce fruit and will do every work that you desire. Thank you Lord, thank you Lord. Kami siapkan hati kami untuk dengar firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap untuk dengar firman Tuhan kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Kita bawa setiap syukur kita. Haleluya. For the Lord God Almighty reign. Hallelujah. Hallelujah.
Hallelujah. Haleluya. Praise the Lord. Puji Tuhan. Father, we thank you for this day, Bapa, kami bersyukur untuk hari for ini. this opportunity to be in your presence. Kesempatan dalam hadirat-Mu. We call our spirits to attention Kami memperhatikan-Mu ya Tuhan, to receive what you have for us today. untuk menerima apa yang Kau berikan bagi In kami. Jesus' name. Dalam nama Yesus. Amen. Amin. Amen. Amin. You may be seated. Silakan duduk saudaraku. Praise the Lord. Puji Tuhan. It is so good to be back with Tiberius today. Saya sangat bersyukur bisa berada di gereja Tiberias Indonesia. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Hallelujah. A wonderful church that I tell everybody about around the world. Karena gereja Tiberias gereja yang luar biasa. Kemana-mana saya ngomong ke seluruh dunia. Beri kemuliaan bagi Tuhan sekali lagi. Hallelujah. Haleluya. Not only am I excited to be here today to minister the Word of God, Bukan hanya saya sangat semangat untuk melayani hari ini, but I'm also excited to be able to announce a new collaboration between the ministries. tapi juga suka bersemangat untuk umumkan ada kolaborasi sesama hamba Tuhan. So Maxwell Leadership and Equip and Tiberius Church and the Theological School are going to partner together in a new program. Jadi sekolah Tiberias akan berpartner dengan organisasi kepemimpinan Maxwell ini. And we're going to be implementing the Beyond Success program and training up certified facilitators within this ministry to use that program and do that program. Dan mengimplementasi sebuah program kepemimpinan yang luar biasa untuk memperlengkapi hamba-hamba Tuhan. And we're going to reach many people and touch many people's lives in Indonesia through Tiberius. Kita akan jangkau dan jamah banyak jiwa bagi Yesus di gereja And Tiberias. so we give the Lord praise today. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. I want to share with you today and talk to you about the God of possible. Saya mau berbicara mengenai bahwa bagi Tuhan semuanya mungkin. That many times in our life as believers we face impossible situations. Sebagai orang percaya kita seringkali menghadapi situasi yang tidak mungkin. Situations in our life where it looks like we cannot make something happen. Suatu situasi yang kita nggak bisa capai dan lakukan. Many obstacles sometimes in our life. Ketika kita hadapi halangan demi halangan. Dreams that we have and places that we have that we want to go in our life. Mimpi yang kita mau capai, tempat yang kita mau pergi yang kita tidak bisa gapai. Things that we want to be broken in our life so we can move forward. Hal-hal yang kita mau lepas daripadanya supaya kita bisa maju. But it seems impossible for those things to happen. Tapi sepertinya mustahil supaya hal-hal itu terjadi dalam hidup But kita. I've got good news today. Tapi ada kabar baik hari ini. We serve a God of the possible. Kita melayani Tuhan yang baginya semuanya mungkin. And what is impossible with men is possible with God. Kalau tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Tuhan. In the book of Luke in chapter 1, Lukas pasal 1 verse 34 through 37 tells us about an impossible situation. ayat 34 sampai 37 menceritakan suatu situasi yang tidak mungkin. It's the story of the birth of Jesus. Ini adalah kisah kelahiran Yesus. And the angel comes to a young girl named Mary. Malaikat datang kepada Maria And he says, Mary, God is going to use your life in a mighty way. dan dikatakan, Maria, Tuhan akan pakai engkau luar biasa. And the Holy Spirit is going to come upon you and you're going to birth a child that is going to be Jesus. Roh Kudus akan datang padamu, engkau akan melahirkan bayi dan yang akan dinamai Yesus. Mary is overwhelmed and said, this is impossible because I don't have a husband. Maria berkata, ini mustahil, saya tidak punya suami. And this is what that we read in the Word of God. Dan ini yang kita baca dalam firman. It says, then Mary said to the angel, how can this be, seeing that I do not know a man? Maria berkata, bagaimana dapat terjadi, saya tidak punya suami. And the angel answered and said unto her, the Holy Ghost shall come upon you. Malaikat menjawab, Roh Kudus akan datang kepadamu And the power of the Most High will overshadow you. dan Roh Kudus akan menguasaimu. And therefore this holy thing which shall be born of you will be called the Son of God. Dan yang akan lahir daripadamu akan disebut sebagai And anak Allah. behold your cousin Elizabeth, she's also conceived in her old age. Dan lihat sepupumu Elizabeth yang juga sedang mengandung. And this is the 6th month for her who was once barren. Ini adalah bulan yang ke-6 bagi Elizabeth yang And then melahirkan. the angel says these words. Dan malaikat berkata, For hal with berikut, God nothing shall be impossible. bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. And then in the book of Matthew, Dan dalam kitab
Matius. We read in the scripture in chapter 19 and verse 26. Di Matius 19 ayat 26. But Jesus beheld them and said this to them. Yesus memandang mereka dan berkata, With men this is impossible, bagi manusia hal ini tidak mungkin, but with God all things are possible. tapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Two powerful truths here in the Word of God. Dua kebenaran yang luar biasa dalam firman. With God nothing shall be impossible, Bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin, and with God all things are possible. dan bagi Allah semuanya mungkin. That with God nothing shall be impossible, Bagi Allah tiada yang mustahil, and with God all things are possible. dan dengan Tuhan semuanya mungkin. Jesus' life was marked by impossibility. Kehidupan Yesus ditandai oleh ketidakmungkinan. On both ends of his life we see an impossibility. Dalam semua hidupnya ada ketidakmungkinan yang terjadi. On the beginning end of his life there's the impossibility that he could be born of a virgin. Bahkan kelahirannya dari seorang perawan ada suatu mujizat yang tidak mungkin. It was humanly impossible. Secara manusia nggak mungkin. And on the end of his life is another impossibility. Dan di akhir hidupnya mujizat yang tidak mungkin And that terjadi. is the resurrection of the dead. Yaitu kebangkitan dari kematian. His resurrection was an impossibility. Kebangkitannya adalah sesuatu yang tidak mungkin. Jesus' life started as an impossibility. Kelahirannya mulai dari ketidakmungkinan, Jesus' life ended as impossibility. diakhiri dengan ketidakmungkinan. There was a closed, locked gate at the beginning of his life that said no way in. Ada pintu yang tertutup di awal kelahiran yang berkata nggak mungkin dapat terjadi. And there was a closed, locked gate at the end of his life that said no way out of the tomb. Ada gerbang yang tutup di akhir hidupnya juga yang berkata ini nggak mungkin terjadi. But Jesus did come into the earth. Tapi Yesus datang ke dunia And Jesus did raise from the dead. dan ia bangkit dari kematian. Because we have a God of possible. Dia adalah Tuhan mujizat. We have a God that can make all things possible. Kita memiliki Tuhan yang baginya tidak ada yang tidak And it mungkin. not only reminds us that Jesus' life was possible, Dan itu mengingatkan kita bahwa hidup Yesus adalah mujizat yang but luar it biasa. reminds us that because of Jesus, the impossibilities in our life can become possible through God. Dan karena Yesus hal-hal yang tidak mungkin dalam hidup kita bisa jadi mungkin karena Tuhan. You and I have these same gates and chains sometimes on our life. Kadang dalam hidup kita ada pintu yang tertutup, ada rantai yang mengikat. Sometimes life tells us there's no way in. Dan dalam hidup kadang ada perkataan gak mungkin terjadi. Sometimes life is trying to tell you there's no way into this future that you plan. Kadang hidup berkata gak mungkin rencana ini dapat terjadi dalam hidup kita. Sometimes there's barriers that stand in the way that won't let you into your future. Kadang ada halangan dalam hidup kita yang tidak memungkinkan kita untuk dapat masuk ke masa depan. Sometimes there's bullies or strong people that try to keep you out of your destiny. Kadang ada orang-orang yang berusaha menghalangi kita untuk masuk dalam masa depan kita. But with Jesus, all things are possible. Tapi dengan Yesus semuanya mungkin. With Jesus, the sign the world is holding up that says no way in, God is saying yes, there is a way in. Kalau ada tanda dari manusia yang berkata nggak mungkin, bagi Tuhan semuanya mungkin. We're reminded, Kita hallelujah. diingatkan akan hal ini. We're reminded in the Bible about the story of Jericho. Kita diingatkan dengan kisah Yeriko. Jericho was a city that the walls were very tall and the whole city was closed up. Sebuah kota berbenteng yang sangat tinggi dan tertutup. God had told his people to go conquer Jericho. Dan Tuhan perintahkan umatnya taklukkan Yeriko. But there was no way into Jericho. Tapi gak ada jalan masuk ke Yeriko. There was no way into what God told them. Gak ada jalan masuk untuk apa yang Tuhan There was no perintahkan. way into what God had promised them. Gak ada jalan masuk untuk janji tersebut. They did not have a powerful army that could break through the walls. Mereka gak punya tentara yang hebat untuk bisa masuk. They didn't have any powerful equipment that could tear down the gates. Gak ada alat hebat yang bisa menghancurkan gerbang. And God told them an impossible strategy. Tapi Tuhan berikan suatu strategi yang He said, I mustahil. want you to march around the city for 7 days. Aku mau kamu kelilingi kota 7 kali. One time around all the first day.
Dari sehari sekali kelilingi. And then the next day. Lalu besoknya. And then the next day. Besoknya. And then the next day. Besoknya. And then the next Lalu day. besoknya. And then the next day. Lalu besoknya. Every day looked like an impossibility. Dan setiap hari sepertinya nggak mungkin. Every day looked like there was no way in. Setiap hari kayaknya nggak mungkin bisa masuk. But the Bible said on the seventh day, Tapi Alkitab katakan hari He ketujuh. told them to march around it 7 times. Hari ketujuh kelilingi 7 kali. And the 7th time to shout. Dan kali ketujuh mereka bersorak. And to begin to break the lanterns that they were holding. Dan mereka mulai buat suara-suara. One time they nyaring. marched around. Dan ketika mereka 2 kelilingi. times they marched around. 2 kali kelilingi. 3 times they marched 3 kali around. kelilingi. 4 times no 4 change. kali. 5 times no open door. 5 kali nggak ada 6 terobosan. times no way in. 6 kali sebenarnya nggak ada yang terjadi. But then the 7th time, Tapi ketujuh kali. the Bible said the 7th time when they marched 7 kali around, ketika mereka keliling. the walls began to fall. Tembok mulai jatuh. The enemy began to flee. Dan musuh lari. And what man said there's no way in, Manusia bilang nggak bisa masuk. the God of the possible said there's a way in. Tapi Tuhan Hallelujah. mujizat katakan bisa masuk. There is a way in. Ada jalan masuk. The things in your life that try to keep you out, God says there's a way in. Hal-hal yang menghalangi dalam hidupmu Tuhan bilang engkau dapat jalani. About a dozen years ago, my wife and I were in visiting Israel. Beberapa tahun lalu saya dan istri mengunjungi tanah perjanjian. Beautiful experience of being in Israel. Satu pengalaman yang luar biasa di tanah perjanjian. Being there to be on the Tiberias Sea. Dan kami datang ke Danau Tiberias. And watch where the storm that came and caused an impossibility in Dan their kami life. lihat satu badai yang ada di Tiberias. That God turned the situation around and they could cross the sea. Tapi Tuhan ubah segala situasi. The Bible said that there was a woman who lived in the city wall in Jericho. Alkitab katakan ada satu wanita yang hidup di tembok tersebut. Her name di was Yeriko. Rahab, and God had given her a promise. Namanya Rahab dan Tuhan berikan janji kepada Rahab. Because she had helped the spies in her day, God promised her something. Karena Rahab ini menolong mata-mata dari Israel dan Tuhan janjikan sesuatu He said when the kepadanya. city walls of Jericho fall, Dijanjikan ketika tembok runtuh, you and your family will be safe in your house. engkau dan keluargamu akan selamat. He says, do not leave your house, stay in your house. Jangan tinggalkan rumahmu, tetap tinggal di Now rumah. that's a problem when your house is in the city wall, the Bible says. Dan itu masalahnya ketika rumahmu ada di tembok kota. Imagine as the wall began to fall around her, all around her house. Dan bayangkan ketika tembok itu di sekeliling mulai runtuh. Bricks are falling and dust is falling in her house. Tembok-tembok bata-bata mulai runtuh berdebu. But she has a promise from God to hold on to. Tapi ia memiliki janji dari Tuhan. God said, don't leave your house and I'll save you and your family. Tuhan katakan jangan tinggalkan rumah dan kau akan diselamatkan And bersama all of keluargamu. the walls fell down around her except her wall and her house. Dan ketika tembok mulai runtuh, rumahnya masih utuh. A reminder to all of the world and every generation that God is a God who keeps His promises. Sebuah peringatan bagi semua generasi bahwa Tuhan adalah Tuhan yang memegang That janji-janjinya. Beri God kemuliaan is a bagi Tuhan. God of the possible. Tuhan adalah Tuhan mujizat. That God can make the impossible possible for His Dia people. akan buat yang tidak mungkin jadi mungkin bagi umatnya. Be reminded that even when things are falling down around you, you are the child of the living God. Peringatan bahwa ketika semuanya runtuh di sekelilingmu, engkau adalah anak And Allah. God has a promise over your life. Dan Tuhan punya janji dalam It hidupmu. looked like there was no way in Jericho. Ketika seperti yang gak ada jalan masuk di Yeriko. But God made a way where there was no way. Dan Tuhan buka jalan ketika tiada And God jalan. does the same thing for our life. Dan sama ia kerjakan dalam hidup He kita. can make a way for your life. Ia bisa buat jalan dalam No hidup matter kita. who's standing in the way. Gak peduli ada halangan. No matter what's standing in the way. Gak peduli siapa yang God menghalangi. is a God of possible. Tuhan adalah Tuhan mujizat. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Sometimes we face situations in our life, instead of saying no way in, they say there's no way out. Kadang
kita ada situasi kita bisa masuk tapi kita nggak bisa keluar. They try to tell us that there's no way out of our situation. Kadang dikatakan nggak ada jalan keluar dalam hidup That kita. there's no way out of our failure. Nggak ada jalan keluar dari That there's kegagalan. no way out of our addiction. Nggak ada jalan keluar dari kecanduan. That there's no way out of our financial crisis. Nggak ada jalan keluar dari krisis keuangan. That there's no way out of the setback that has been caused in our life. Nggak ada jalan keluar dari kemunduran hidup And they kita. tell us it's impossible to recover. Dan orang katakan mustahil untuk dapat It's pulih. impossible to get out of this place in your life. Mustahil untuk dapat keluar dari tempat itu dalam hidup But kita. we serve a God of the possible. Tapi kita melayani Allah mujizat. We serve a God of the possible. Kita melayani Allah yang baginya semuanya The mungkin. tomb said there's no way out for Jesus. Tidak ada jalan keluar saat itu bagi Death Yesus. was saying there's no way out for Jesus. Kematian berkata nggak boleh keluar dari sini kepada But Yesus. God raised him from the dead and opened up the tomb. Tapi Tuhan bangkitkan Yesus keluar dari kubur. He is a God of the possible. Dialah Allah yang baginya semuanya And in mungkin. your life, in those situations where it says there's no way out, Mungkin ada situasi dalam hidupmu yang sepertinya nggak ada jalan keluar. God is the God of the possible. Itu adalah Tuhan yang semuanya I'm mungkin. reminded of the story of Shadrach, Meshach, and Abednego. Saya diingatkan dengan Sadrak, Mesak, Abednego They were thrown into a fiery furnace yang dilempar ke tungku perampian because they were standing for God. karena mereka berdiri bagi They Tuhan. were being persecuted Mereka dianiaya and they were thrown into the fiery furnace. dan dilempar ke tungku And perapian. it looked like there was no way out. Dan sepertinya nggak ada jalan keluar. It looked like they were being guarded and there was no way out. Dan sepertinya mereka dijaga nggak ada jalan keluar. But the Bible said there was a fourth man in that fire. Tapi Alkitab katakan ada orang keempat di api tersebut. And the Bible said they were brought out of that fire. Dan Alkitab katakan mereka keluar dari And they api were not tersebut. burned at all. Dan nggak kebakar sedikit pun. Sometimes God will let you go into your situation, Karena Tuhan izinkan kau masuk ke dalam but He kesulitan. has a plan to bring you out of your Tapi Dia situation. punya rencana untuk bawa engkau keluar dari kesulitan When the tersebut. fiery trial is saying there's no way out, God says there is a way out. Mungkin ada cobaan yang berapi yang mengatakan nggak bisa keluar, tapi Tuhan buka jalan. I'm also reminded at the same time of a man named Daniel. Dan saya diingatkan dengan seorang yang bernama Daniel. And Daniel believed God and he refused to bow down to other gods. Daniel percaya Tuhan dan menolak untuk bertekuk lutut terhadap patung dewa. And they put Daniel in a lion's den with the lions and they covered it up and there was no way out. Dan Daniel ini dilempar ke gua singa. But the Bible said that while Daniel was in that lion's den, God sent an angel that shut up the mouths of the lions. Dan kita katakan Tuhan kirim malaikat yang menutup mulut singa-singa. And God made a way that was possible where it looked impossible. Tuhan buka jalan yang semuanya mungkin ketika sepertinya nggak ada jalan. The story of Shadrach, Meshach, and Abednego reminds us that sometimes God takes us out of our situation. Sadrak, Mesak, Abednego, kisah ini ingatkan bahwa Tuhan kadang bawa kita keluar dari suatu situasi. The story of Daniel reminds us that sometimes God leaves us in the situation, but He gets down into the situation with us. Kisah Daniel ingatkan bahwa Tuhan kadang izinkan kita masuk dalam kesulitan, tapi Ia keluarkan kita And dalam He's going to kesulitan. stop anything from hurting or destroying our Dan lives. Ia hentikan apapun yang dapat melukai kita. I want to remind you, dear brothers and sisters, Saya mau ingatkan there Bapak will be Ibu di sini. things that look impossible in your life. Mungkin ada hal yang seperti tidak mungkin dalam hidupmu. Things right now that you're going through that it looks like you cannot get out of. Hal-hal yang sepertinya engkau nggak bisa keluar daripadanya. But I remind you, we serve a God of the possible. Tapi saya ingatkan, bagi Tuhan semuanya mungkin. There is a way out. Ada jalan There keluar. is a way out. Ada jalan keluar. Hallelujah. Haleluya. Sometimes there's a third situation in our life Kadang ada situasi ketiga that tries to tell us there's no way to get through the season that you're going through. yang mengatakan sepertinya nggak ada jalan untuk bisa keluar dari satu situasi yang kau lalui. It's not saying there's no way in or there's no way out. It's trying to tell you there's no way through this. Ada situasi yang mengatakan kau nggak bisa berjalan melalui satu situasi. Maybe it's valleys that you're going through in your life. Mungkin ini suatu lembah yang Maybe kau it's a lalui. season of sickness that you're going through in your life. Mungkin ini suatu penyakit yang kau sedang jalani. Maybe it's a time of unemployment or business problems you're going through in your life.
Mungkin ini problem dalam bisnis atau pengangguran yang kau sedang lalui. And the devil is trying to tell you you're not going to get through this valley. You're not going to get through this place. Dan iblis katakan kau tidak akan dapat melalui lembah ini. But there's a story in the Bible that reminds us Tapi ada kisah dalam Alkitab yang ingatkan kita. that God can bring us through our situation to another side. Tapi Tuhan dapat bawa kita ke sisi seberang. It's the story of the Red Sea. Ini adalah kisah Laut Merah. Moses and the children of Israel were trying to go and do what God had told them to do. Musa dan orang Israel menjalani apa yang Tuhan perintahkan. But they come to the edge of the Red Sea and it looked like there was no way through. Dan ketika mereka ada di Laut Merah, sepertinya nggak ada jalan untuk bisa melaluinya. It looked like they were going to have to stay in the situation where they were at and there was no way through to the promise of God. Sepertinya mereka harus mandak di tempat itu, ngetem, dan tidak bisa jalan terus. The pressure was very heavy on them and the stress was very heavy on them. Tekanannya sangat berat bagi mereka saat itu. There was a huge sea in front of them that they could not cross. Ada laut yang besar di depan mereka yang nggak bisa diseberangi. The Pharaoh was behind them, putting pressure on them, getting closer every day. Dan Firaun ada di belakang, makin dekat, makin dekat, makin dekat. It looked like destruction was getting closer every day. Seperti kehancuran makin dekat, It makin looked dekat. like failure was getting closer every day. Seperti kegagalan mendekati kita makin dekat. It looked like every day their life was going to be finished and that they were going to go under. Seperti setiap hari hidup kita akan selesai dan kita akan hancur. But then the God of the possible interrupted the impossible. Tapi Allah yang baginya semuanya mungkin And the Bible said menghancurkan ketidakmungkinan. that Moses stretched out his staff over the waters. Dan Musa mengangkat tongkatnya And the waters began to part. dan laut terbelah. And a wind come and blew across the ground to dry the mud up. Dan mereka datang melalui tanah yang berlumpur. And God's people walked across the Red Sea to the other Dan side. umat Tuhan menyeberangi Laut Merah ke seberang. And when they got through to the other side, the Pharaoh's chariots were in the middle of the walls of water. Ketika mereka mulai ke sisi seberang, tentara Firaun ada di tengah laut. And the Bible said as soon as the children of Israel got through, that the waters closed up on the chariots of the Pharaoh. Ketika umat Israel keluar, maka laut itu tertutup untuk Firaun dan The tentaranya. God of the possible had gotten them through an impossible situation in their life. Allah mujizat mengalahkan situasi ketidakmungkinan dalam hidup kita. Many years ago, someone tried to tell me, well, this probably wasn't a miracle in the Bible. Ada orang yang bilang bahwa mungkin ini belum tentu They mujizat. said, because if you study that this could have been a time of great drought and the Red Sea could have been at a very low level. Dan mungkin waktu itu ada kekeringan yang hebat dan Laut Merah itu menjadi dangkal. They said, so because of the drought during that time, the water was probably only knee deep, and so the children walked through knee deep water. Dan mungkin kekeringan itu sangat hebat sehingga Laut Merah itu hanya setinggi lutut kita. And I said, well, that may be true. Saya bilang mungkin aja But if benar. that's true, there's another miracle still in the story. Tapi kalau itu benar berarti mujizatnya juga hebat. It's still a story of miracles. Itu tetap satu kisah They said, mujizat. how could it be a story of miracles if they were able to walk across? Tapi orang ini bilang, ya bagaimana bukan mujizat itu karena lautnya kan dangkal. I said, the Bible says because the horse and the chariot and the rider were drowned in the Red Sea. Karena Alkitab katakan Firaun dan tentaranya, kuda dan keretanya itu tenggelam And di Laut therefore, Merah. according to your theory, they were drowned in knee-deep water. Jadi menurut teorimu mereka tenggelam di atas laut yang tingginya hanya If you selutut. said the water was only knee-deep, then God drowned the whole Pharaoh army in knee-deep water. That's a miracle. Berarti Firaun dan tentaranya itu tenggelam di laut yang setinggi lutut. Itu mujizat juga berarti. But I believe the water was deep and it required God to roll back the water. Tapi mujizat itu nyata karena lautnya itu tinggi dan butuh Tuhan untuk So they membelah laut could tersebut. walk through to the other side. Supaya mereka dapat berjalan melalui ke sisi seberang.
brothers and sisters, I'm telling you, you serve a miracle working God. Saudaraku, engkau melayani Tuhan There yang is a mengerjakan way mujizat. through your situation. Ada jalan dalam There is a situasimu. way through your problem. Ada jalan melalui masalahmu. There is a way through your setback. Jalan melalui kemunduranmu. You will not be destroyed. Kau tidak akan dihancurkan. God will carry you through. Tuhan akan membawa engkau keluar. He is a God of the possible. Ialah Tuhan yang baginya mungkin. Sometimes the life tries to tell us that there's no way past an obstacle that's in your way. Kadang hidupmu mengatakan kepada kita nggak ada jalan untuk melalui halangan dalam hidupmu. That maybe you failed and there's no way past this failure in your life. Mungkin kau gagal dan dikatakan nggak ada jalan keluar dari kegagalanmu. Or maybe you're trying to look for something to better your life or for your life to be better, but somebody or something is standing in the way that you can't get past. Mungkin kau memperbaiki hidupmu tapi ada sesuatu yang menghalangi hidupmu. Maybe you know that there's a promotion or you know that there's a job or there's an opportunity, but there's somebody standing in the way between you and getting that job or that opportunity. Mungkin ada promosi, ada peluang, tapi ada orang yang menghalangimu di antara engkau dan promosi tersebut. Maybe there's somebody standing in the way that is rejecting you or intimidating you or causing fear in your life. Mungkin ada orang yang menghalangimu, menolakmu, dan membuat engkau takut. And they're holding this sign that says there's no way past me to get to your future. Dan mereka memegang tanda yang seolah berkata, nggak ada jalan engkau bisa lewati saya ke masa But depanmu. there is a story in the Bible that reminds me that God is a God of the possible. Tapi ada kisah Alkitab yang mengingatkan saya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang semuanya mungkin. It's the story of David and Goliath. Ini adalah kisah Daud dan Goliat. And Goliath is the giant standing in the way of Israel's future. Goliat adalah raksasa yang berdiri menghalangi Israel kepada masa depannya. The giant is intimidating them every day. Dan raksasa ini mengintimidasi The Israel. giant is ridiculing them every day. Ia mengolok-olok umat The Israel. giant is keeping them in fear every day. Raksasa yang membuat Israel takut. The giant is trying to tell them there's no way past me. Mengatakan Israel nggak mungkin kau bisa lewati There's saya. no way past my strength. Nggak mungkin kau dapat There's lewati no way kekuatan past saya. me to get to the promise of God. Nggak bisa lewati saya untuk dapatkan janji But Tuhan. then the Bible tells us there was a man named David. Tapi ada orang And bernama God Daud. brought David to the front line that day. Dan Daud maju ke depan saat And itu. that giant said, there's no way. You're too small, you're too little, and you don't have what you need. You can't make it. Raksasa berkata engkau terlalu kecil, engkau terlalu lemah, engkau nggak bisa. But the Bible said that God anointed David with that slingshot and that rock, and he threw it and hit that giant. Tapi Daud diurapi Tuhan, ia mengalahkan raksasa tersebut dengan tongkat dan hanya satu bilah batu. He told that giant, I come to you in the name of the Lord. Ia datang kepada raksasa itu mengatakan, aku datang kepadamu di dalam nama Tuhan. He was telling that giant, maybe with humans this is impossible. Dikatakan kepada raksasa itu, bagi manusia gak mungkin. Maybe with me it's impossible. I have no way to get past you. Mungkin bagi manusia tidak mungkin, aku gak bisa lewati engkau. He said, but I don't come to you in my name. Tapi saya tidak datang membawa I nama don't come to sendiri. you in my power. Aku tidak datang bawa kekuatan I sendiri. don't come to you with my credentials. Aku tidak datang bawa penyediaan I don't sendiri. come to you with my armor. Saya tidak datang bawa senjata I sendiri. come to you in the name of the Lord. Aku datang dalam nama I Tuhan. come to you in the name of the God of possible. Aku datang dalam nama Tuhan, baginya semuanya mungkin. I come to you in the name of God that can take you down and destroy you. Aku datang dalam nama Tuhan yang dapat And the mengalahkanmu. Bible said that day that the giant fell by this little boy named David, Dan raksasa itu tumbang oleh seorang anak yang bernama Daud ini. because he's the God of the possible. Karena Hallelujah. baginya semuanya mungkin. There are giants trying to stand in your way. Mungkin ada raksasa yang menghalangi engkau. Giants in bureaucracy trying to stand in your way. Raksasa yang berusaha berdiri menghalangi engkau. Maybe giants in your education trying to stand in your way. Raksasa yang berdiri dalam pendidikanmu mungkin. Maybe giants trying to hold you back from the promotion or a position. Mungkin ada raksasa yang berusaha menghalangi promosi
opsi dalam hidupmu. I'm here to tell you today, you may not be able to make a way, but God is able to make a way. Hallelujah. Mungkin kau tidak bisa, tapi Tuhan bisa buka jalan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Hallelujah. Haleluya. He's the God of possible. Dialah Tuhan yang baginya mungkin. He can make a way when there is no way. Dia buka jalan ketika tiada jalan. God has no limitations. He can get past anything that is in the way of your future. Tuhan tidak punya keterbatasan. Dia dapat membuat semua halangan dalam hidupmu engkau lewati. And then the last thing that I want to tell you is that sometimes life is holding up a sign that says there's no way to have what you want to have. Kadang hidup membawa tanda dalam hidup kita yang berkata, gak mungkin kau bisa dapatkan apa yang kau mau dapat. There's no way to have that dream. Gak ada jalan untuk dapatkan mimpi That tersebut. there's no way to have that success. Gak bisa engkau gapai sukses That there's no way tersebut. to have that healing. Gak ada jalan untuk dapat disembuhkan. There's no way to have that marriage. Gak ada jalan untuk pernikahan There's no tersebut. way to have children. Gak ada jalan untuk bisa punya anak. There's no way to have a successful life or business. Gak ada jalan untuk bisa punya bisnis sukses. In life, and the devil is holding up a sign that said, I don't care what God has said, there's no way to have what you want to have. Seperti iblis memegang tanda yang berkata, gak mungkin kau bisa dapatkan apa But yang kau mau. I'm reminded of another story in the Bible. Saya diingatkan satu kisah di Alkitab. It's the story of a man named Joseph. Seseorang yang bernama Yusuf. Joseph had been given a dream by God. Yusuf diberikan mimpi oleh Tuhan. You've been given a dream by God. Kau dapat mimpi dari Tuhan. Joseph had this dream that God had given him, and he went down to the table and he began to tell his father and his brothers about that. Yusuf diberikan mimpi dan mulai ceritakan kepada ayahnya, saudara-saudaranya mengenai mimpi That tersebut. someday he was going to be very successful and have a great life, and he was going to help them. Satu hari ia akan sukses, memiliki hidup yang luar biasa dan akan menolong mereka. They began to ridicule him and laugh at him and become angry at him. Ia mulai diolok-olok dan mulai dianiaya, mereka marah sama Yusuf. Those that should have loved him most are the ones that became jealous of him. Yang harusnya menolong dia akhirnya jadi cemburu terhadap Yusuf. Those that should have been the ones to help him became the ones to hurt him and work against him. Keluarga yang harusnya nolong justru menganiaya, melukainya. They said, who do you think you are? You will never have that dream come to pass. Kamu pikir kamu siapa? Kamu tidak akan punya mimpi tersebut They dalam put him in hidupmu. a pit and they sold him into slavery. Dan Yusuf dilempar ke dalam lubang dan dijual ke He dalam went through many perbudakan. trials and many tribulations. Yang melalui segala masalah dan persoalan. But the Bible said that one day God brought him to the top of the kingdom. Dan akhirnya Tuhan bawa dia ke puncak kerajaan. He remained faithful to God. He remained faithful servant, and God made a way in. God made this way to fulfill his dream. Dia tetap setia kepada Tuhan dan Tuhan angkat dia ke posisi puncak. And now he's the second man in all of the kingdom under the Pharaoh. Dia orang kedua dalam kerajaan tersebut setelah Firaun. Besides the Pharaoh, he is the most successful and the most rich man in all of Egypt. Orang kedua terkaya yang tertinggi di Mesir setelah Firaun. And his brothers come to him one day. Dan akhirnya saudara-saudara datang kepadanya. And he realizes this is his brothers. Dan ia sadar ini saudara-saudaraku. And they're needing grain. They're needing help. Mereka butuh pertolongan, mereka butuh gandum. And Joseph realizes the dream that God had given him. Yusuf akhirnya sadar akan mimpi yang Tuhan berikan kepadanya. In the dream, he saw his brothers needing help, and he was the one helping them. Di mimpi itu ia melihat saudara-saudara butuh pertolongan dan ia yang akan menolong And saudara-saudaranya. now the dream was coming to pass. Dan akhirnya mimpi itu terjadi. God was going to use him to help them. Dan Tuhan gunakan Yusuf untuk menolong He saudara-saudaranya. had to make a choice. Am I going to be angry or am I going to help them? Dan ia punya pilihan, apa saya mau dendam atau saya mau tolong saudara-saudara saya. Am I going to take revenge on them or am I going to do what God had given me as a dream to help them? Apa saya mau balas dendam kepada mereka atau saya mau tolong mereka sesuai dengan mimpi yang The Tuhan beri. Bible said they realized that this was Joseph, their brother. Dan akhirnya mereka sadar ini Yusuf, adik mereka. And they were fearful that he was going to take revenge on them and hurt them. Dan mereka takut bahwa Yusuf akan balas dendam. But Joseph told them these words. Tapi Yusuf katakan, He said, do not be afraid. jangan takut. What you meant for evil, God has used for my good. Apa yang kau Hallelujah. reka-reka untuk kejahatan, Tuhan reka-reka untuk kebaikan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Hallelujah.
He said, what you were trying to make impossible in my life, God has made possible in my life. Apa yang kau mau buat untuk yang tidak mungkin, Tuhan buat jadi mungkin. Because He's the God of the possible. Karena Tuhan adalah Tuhan segala kemungkinan. He said, your dream is that I'll take revenge on you. But my dream is that God raised me up to help you. And I'm going to fulfill God's dream. Engkau mau balas dendam, tetapi aku memiliki mimpi untuk menolongmu dan mencapai mimpi yang Tuhan berikan. You see, God has a plan for our life. Even when it looks like we can't get to our success, we can't get to our dream. Tuhan punya rencana, walaupun kita pikir kita nggak bisa capai dan tidak ada jalan untuk ke situ. And maybe you're going through a time where it looks like everything is working against your dream. Nothing looks like the dream right now. Mungkin engkau ada dalam suatu situasi sepertinya tidak ada yang manjur, tidak ada yang bekerja untuk I want mencapai to mimpi tell you tersebut. today, do not give up on God. Tapi jangan menyerah untuk Tuhan. Because God is not going to give up on you. Karena Hallelujah. Tuhan tidak akan menyerah untuk saudara. God is a God who's faithful to His promises. Karena Tuhan yang setia kepada And even it janji-janjinya. looks like there is no way to you to get to something, God is able to get you to that. Ketika sepertinya nggak ada jalan, maka Tuhan akan buat jalan bagimu. I want to close today with 4 things that you need to remember in these times in your life. 4 hal yang kau harus ingat di dalam hidupmu. 4 things that you need to do while God is trying to make a way for you. 4 hal supaya engkau tahu jalan yang Tuhan mau berikan ke dalam hidupmu. Number 1, speak God's power. Yang pertama, perkatakan kuasa Tuhan. Speak God's power to your situation. Perkatakan kuasa Tuhan dalam Speak to your situasimu. situation and say, with God nothing shall be impossible. Katakan kepada situasimu, bagi Allah tidak ada yang mustahil. And with God all things are possible. Dan dengan Tuhan semuanya mungkin. Speak God's power to your situation. Perkatakan Speak God's kuasa Tuhan power to your dalam circumstance. masalahmu. The second thing is this. Hal yang kedua, State God's purpose for your life. perkatakan tujuan Tuhan dalam hidupmu. John chapter 10 verse 10 says this. Yohanes 10 ayat 10. These were the words of Jesus. Ini perkataan Yesus. Jesus talking to you and I. Yesus berbicara kepada engkau dan saya. He said the devil, the thief, comes to steal, kill, and destroy. Dikatakan bahwa pencuri datang untuk But mencuri, I membunuh dan come so membinasakan. that you can have an abundant life. Tapi aku datang supaya engkau dapat memiliki hidup. Speak over your situation. God's plan and purpose for me is an abundant life. Perkatakan kepada situasimu, Tuhan mau hidupku kelimpahan. God's plan for my life is a life of good and a life of fullness. Rencana Tuhan dalam hidupku adalah kelimpahan dan kebaikan. Speak to your future and speak and state God's purpose for your life. Perkatakan kepada masa depanmu, nyatakan tujuan Tuhan dalam hidupmu. The third thing is to stand on God's promises. Yang ketiga, berdiri di atas janji Tuhan. Stand on God's promise. Berdiri di atas janji Tuhan. Tell your situation, Romans 8:28. Roma 8:28 katakan, All things work together for good to those that love God and are called according to His purpose. Tuhan bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan untuk You bagi just mereka yang stand mengasihi on Dia. that promise. Berdiri di atas janji It Tuhan. may look bad right now, but we're going to work it for good. Walaupun kelihatannya jelek, tapi Tuhan akan kerjakan Because untuk kebaikan. He is a good God Karena Ia adalah Tuhan yang baik, who has good plans for my life yang memiliki rencana yang baik dalam and hidupmu, works everything together for the good. yang kerjakan hal-hal yang baik dalam hidupmu. And here's the fourth thing. Ini hal yang keempat, Even in your pain, bahkan dalam rasa sakitmu, even when you're feeling like it won't happen, ketika kau merasa ini nggak mungkin terjadi, even when there's no evidence that looks like any of it is going to come to pass, walaupun nggak ada bukti-bukti bahwa ini akan terjadi, surrender your pain to praise. engkau serahkan segala rasa sakitmu kepada puji-pujian. Instead of leaning into your pain, lean into praise. Jangan bergantung kepada rasa sakitmu, tapi serahkan semuanya, berserah kepada pujian bagi Tuhan. I love what it says in the book of Habakkuk chapter 3 and verse 18. Habakuk 3 ayat 18. He said, though the olives are not giving forth any oil, Dikatakan walaupun pohon zaitun tidak berbuah, though the vines are not giving forth any grapes, walaupun pohon anggur tidak berbuah, though there are no flocks out in the field, walaupun tidak ada kawanan di padang, yet will I still praise Him. I will still praise Him. saya tetap akan memuji I Tuhan. will still praise Saya Him. tetap akan memuji Tuhan. I will still praise Saya Him. tetap akan memuji I Tuhan. will still praise Saya Him. tetap akan memuji He Tuhan. says there's no evidence I'm going to get a crop. There's no evidence there's flocks in the field. But I
I will still praise Him. Walaupun gak ada bukti bahwa ada kawanan, gak ada bukti bahwa akan berbuat, tapi aku tetap memuji Tuhan. Turn your pain into praise. Ubah rasa sakitmu jadi puji-pujian. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Don't lean into your pain, lean into your praise. Jangan bersandar kepada rasa sakitmu, bersandar kepada puji-pujian. Your situation may be telling you it's impossible. Situasimu mungkin mengatakan mustahil. People may be telling you it's impossible. Orang mengatakan mustahil. Your mind may be telling you it's impossible. Pikiranmu katakan mustahil. Your emotions may be telling you it's impossible. Emosimu mengatakan mustahil. But you have to remind them and yourself, I serve the God of possible. Tapi Hallelujah. katakan, aku melayani Tuhan yang baginya semuanya mungkin. And with Him all things are possible. Dan dengannya semuanya mungkin. If you're going through a situation right now and this has spoken to you in any way, I want you to stand so when I pray, I can pray over you. Kalau khotbah ini berbicara kepadamu dan kau berada dalam situasi yang pendeta Ray katakan, kau boleh bangkit berdiri dan pendeta Ray Maybe it akan feels berdoa like untukmu. something standing saying there's no way in, there's no way through in your situation. Mungkin dalam masalah dalam hidupmu yang kau merasa nggak ada jalan keluar, kau nggak bisa melalui masalah tersebut. And I'm going to close this message in prayer, and I want you to stand because I want to pray over you for a breakthrough in your situation or whatever it is that you're Dan needing. masalah apapun, situasi apapun yang kau alami, saya mau berdoa supaya ada jalan keluar dalam hidupmu. Dan saudara yang mengalami masalah kesulitan apapun bisa bangkit berdiri saat ini supaya Hallelujah. pendeta Ray Hallelujah. akan doakan saudara Hallelujah. dari tempat di mana saudara berdiri. God of the possible, we come to you. Oh Tuhan, segala kemungkinan kami datang kepadamu. In the name of Jesus, the way maker. Dalam nama Yesus, sang pembuat jalan. And we bring to you every impossible situation right Oh now. kami bawa segala situasi kemustahilan kepadamu. Everything that we're seeing and feeling that's impossible. Semua yang kami rasa nggak mungkin. We bring it to you right now and we declare you over it. Kami datang kepadamu ya Tuhan dan nyatakan We kuasa-Mu. declare that with God all things are possible. Kami nyatakan bagi Tuhan semuanya mungkin. We declare that God is working everything together for good in our life. Kami nyatakan bahwa Tuhan kerjakan segala sesuatu untuk kebaikan dalam hidup We kami. declare that we will experience an abundant life. Kami nyatakan bahwa kami akan alami hidup kelimpahan. And we turn our pain into praise right now. Dan kami ubah rasa sakit jadi Thank pujian. you, God of the possible. Terima kasih Tuhan segala Turn these kemungkinan. situations around. Engkau yang mengubah segala I pray situasi. for breakthrough today. Saya berdoa untuk I terobosan. pray for evidence Saya today. berdoa untuk bukti-bukti. I pray for change Saya berdoa today. untuk perubahan. I pray for a manifested difference today. Saya berdoa untuk manifestasi In the terjadi. mighty name of Jesus. Dalam nama Yesus. There is a way in. Ada jalan masuk. There is a way out. Ada jalan keluar. There is a way through. Ada jalan There melaluinya. is a way past. Ada jalan melewatinya. And there is a way to the promises that God Dan has ada for us. jalan masuk ke janji Tuhan. In Jesus' name. Dalam nama Yesus. Amen. Haleluya. Amen. Amin. Beri kemuliaan bagi God Tuhan. bless you. Amin. Hallelujah. Amin. Hallelujah. Haleluya. Kita beri tepuk tangan saudara kemuliaan saja bagi Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita beri yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam ku
terima kasih buat setiap peserta saudara. Tuhan Yesus memberkati. Sama-sama kita mau siapkan hati kita untuk sambut tubuh dan darah Tuhan Yesus. Tubuhmu dan darah tercurah bagi kami. Haleluya. Sama-sama kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Bersama-sama kita mengucapkan hati kita untuk menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus. Berjalan kudus akan dilayani oleh pendeta Firdaus Saudaraku. Kami persilakan hambanya. Menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Haleluya. Shalom Tiberias. Diberkati tadi Bapak Ibu, amin. Satu yang saya tangkap dari khotbah Pastor Ray tadi mengingatkan, tembok Yeriko semua dihancurkan Tuhan, kecuali sisa sedikit. Itu memang paling lebarnya sekian meter. Tapi dari khotbah tadi, itu pencerahan dari surga. Saya baru ngeh, kenapa tembok itu sepenggal nggak runtuh, saudaraku. Ternyata karena apa? Di situ Tuhan melindungi rumahnya Rahab. Jadi kita harus percaya, dimanapun Bapak, Ibu, dan saya, asal ada Tuhan, sekalipun ada kehancuran di tempat itu, ada malapetaka, ada masalah yang besar, kita anak Tuhan tetap terpelihara sempurna. Amin. Dijaga, ditutup bungkus oleh darah Yesus. Sama-sama kita angkat roti yang akan dibentuk menjadi tubuh Tuhan Yesus. Mari dengan iman, semua bersama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Tuhan Yesus yang tergantung di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberikan kami, keluarga kami, hidup kekal dalam surga. Kedua, menyempurnakan tubuhku sehat sempurna, menyempurnakan jiwa dan rohku agar dibangkitkan pada akhir zaman. Yang ketiga, tubuh Kristus yang tertombak, tertikam di atas kayu salib, agar kami bersama keluarga, bersama anak cucu tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di rumah sakit. Kami tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma, tidak terkapar di ruang ICU. Kami tolak kanker tumor, kami tolak leukemia. Doaku hari ini, segala penyakitku sudah sembuh, diangkat di atas kayu salib dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Bersama-sama kita angkat anggur yang dibentuk menjadi darah Tuhan Yesus. Mari dengan iman katakan dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, kami bertobat menolak dosa, menolak setan-setan dan perbuatannya. Keluargaku, keluarga yang kudus. Kami menolak perzinahan, percabulan. Kami menolak poligami, poliandri. Kami menolak perceraian. Mulut kami diurapi penuh kuasa, tidak berdusta. Kami tolak fitnah atas keluargaku dan gereja. Yang kedua, oleh darah domba Allah, kami menjadi warga surga, anak kerajaan surga, diberkati, punya rumah di bumi dan di surga. Yang ketiga, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus mulai saat ini, dari ujung rambut sampai telapak kaki, sehat sempurna, tidak sakit kepala, tidak migrain, tidak vertigo. Kami tolak kanker tumor, kami tolak kistamium, kami tolak pisau operasi, kami tolak pendarahan, jantungku sehat, tidak operasi, kami tolak darah tinggi, kami tolak darah rendah, kami tolak sakit paru-paru, tidak TBC, tidak sakit liver, ginjalku sehat sempurna, tidak batu ginjal, tidak cuci darah. Kami tolak diabetes, hepatitis. Darah Kristus membalut dan menyembuhkan segala penyakitku. Doa Bapak Ibu, sebut sakitmu. Tuhan, kumohon sembuhkan semua yang sakit siang hari ini. Mohon belas kasihan-Mu, ampuni anak-anak-Mu Tuhan. Pemulihan terjadi, sehat sempurna, diberkati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus.
Sekali lagi bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan berkata, perjamuan kudus ini lebih dari roti mana. Yang pertama, bangsa Israel 40 tahun makan tidur di padang gurun. Artinya tidur pun kami diberkati. Yang kedua, dengan roti mana setiap hari jubah baru. Artinya mulia. Kami akan terbang ke surga sepanjang masa diam di rumah Tuhan. Yang ketiga, dengan roti mana setiap hari kasut baru, sepatu baru. Artinya tidak gagal. Pekerjaanku, usaha, karir diberkati berhasil. Hari ini Tuhan, hidup kami di bumi seperti di surga. Tidak miskin, tidak kekurangan. Segala sakit, penyakit dan penderitaan kami sudah diangkat di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus. Minumlah, inilah darah Tuhan Yesus. Bersama-sama setiap kita yang telah terima tubuh darah Tuhan Yesus, mari bersama-sama saudara kita mau menaikkan syukur pujian yang terbaik bagi Tuhan. Tubuhmu Yesus, menyembuhkanmu ya Tuhan. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menyucikanku. Ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya. Saat ini hamba berdoa di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan urapilah agar minyak ini menjadi api yang menyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu Tuhan. Memiliki kuasa menyembuhkan penyakit, menguatkan yang lemah, bahkan menghancurkan segala belenggu kuasa gelap. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan yang kudus. Haleluya. Saudaraku yang mau didoakan bisa maju nanti setelah kita doa syafaat. Tundukkan kepala kita satu dalam doa. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan buat kesempatan kami bisa hadir di tempat ini. Berdoa buat anakmu Pastor Ray, diberkati Tuhan sepanjang hari ini, penuh kuasa dan penuh kemuliaan. Bisa menyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu, diberkati keluarga, diberkati pelayanannya. Terima kasih ya Bapa, diberkati juga Tuhan Yesus setiap anak-anak-Mu Tuhan di tempat ini. Tuhan Yesus lawat iman mereka untuk semakin diteguhkan. Percaya di dalam penyertaan Tuhan pasti ada pertolongan. Bersama Tuhan ada mujizat, bersama Tuhan ada kekuatan yang baru. Kami terus berdoa buat gereja Tiberias semakin luar biasa, dipromosikan, diberkati Tuhan untuk memenangkan banyak jiwa bagi kerajaan surga. Hamba berdoa ya Tuhan, berkati pelayanan Ibu Gembala Sidang kami bersama anak-anak, bersama cucu dan menantu, semua mereka aman dalam perlindungan Tuhan. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, umur yang panjang. Buat teman-teman yang sudah pelayanan Tuhan, baik WL, baik singer, imam musik, choir, soundman Tuhan. Kami juga berdoa untuk teman-teman guru sekolah minggu, usher, kolektan, koordinator di tempat ini, Pak David, semua diberkati Tuhan dengan kesehatan, kekuatan, sukacita melimpah dari surga. Saat ini kami akan pulang, kami percaya malaikat-Mu menjaga, melindungi kami. Terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Saudaraku, arahkan hati kita kepada Tuhan. Angkat kedua tangan kita, terimalah berkat dari Bapa, kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan yang manis dari Allah Roh Kudus menyertai seluruh hidup kita mulai siang hari ini sampai Maranatha Tuhan kita Yesus datang kedua kali, jemput kita semua di awan-awan yang permai. Yang bangga jadi anak Tuhan Yesus, mari semua bersama kita katakan amin.